Garong berdasi resmi tamat, bos. Semua ini udah terlalu hancur. Kita berharap kepada Pak Prabowo satu-satunya. Hanya beliau yang punya nyali yang besar, yang berani menghantam raja-raja semua. Coba deh kita lihat. Ada raja batu bara, sapu semua. Raja minyak, sapu. Raja sawit, sapu. Nggak ada yang nggak disapu. Resikonya untuk bawa presiden kita gede juga dong. Oh, serangan balik buktinya banyak buzzer yang serang Pak Prabowo. Kalau saya jadi Pak Prabowo, pakai ilmu. Bodoh amat, yang penting kerja buat negara. Bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah kita untuk memperkaya mereka. Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita. Padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapapun. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa-bangsa lain. Tidak. Bahkan saya mengajak kita belajar. Tapi juga kita harus belajar dari sejarah. Selama puluhan tahun mereka ketawa di atas penderitaan kita, ngumpetin aset siluman di brankas super rahasia di Swiss dan Singapura. Tapi hari ini, duet maut Presiden Prabowo Subianto dan Menkeu Purbaya bikin gempa bumi lokal buat para koruptor. Saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Jadi saya perbaikin kinerja pajak saya. Saya pernah obrak-abrik beberapa bulan lalu di sana dengan pejabat-pejabat baru, dan mungkin mudah-mudahan beberapa pejabat saya akan ganti lagi supaya memastikan bahwa mereka melakukan kerjanya dengan baik. Jadi pajak, bea cukai saya amati terus dari waktu ke waktu dan hampir pasti berhasil. Kenapa? Sebelumnya pajak dan bea cukai itu seolah-olah dilindungi. Jadi kalau ada kejahatan, mereka nggak bisa diperiksa. Kejaksaan, polisi, KPK segala macam nggak boleh masuk, sehingga tempat itu seperti untuk pembibitan koruptor-koruptor di Indonesia. Tapi sekarang sudah berubah dan orang-orang pajak dan bea cukai juga banyak yang baik. Itu yang kita promosikan ke depan supaya yang baik-baik itu yang naik ke atas, bukan yang nakal-nakal. Caranya gimana? Yang nakal-nakal dihukum. Tembok kerahasiaan Bank Swiss jebol total. Dana gaib sebesar 700 triliun berhasil direbut balik dan dipaksa pulang kampung. Pak Kejaksaan Agung, tolong Pak, saya masyarakat yang mau melaporkan korupsi di Kejaksaan Agung ini. Tapi saya dimain-mainkan oleh Intel ini Pak. Saya jauh-jauh dari Sumatera Utara. Bukan kecil yang saya laporkan Pak, 700 triliun Pak. Tolong, nyawa saya pertaruhkan, saya dimain-mainkan di sini. Hebatnya Pak Prabowo nggak pakai pelontos bertele-tele. Beliau langsung kasih instruksi super tegas. Utamakan perut rakyat. Duit haram hasil jarahan para koruptor ini langsung ditembak lurus ke rekening para guru honorer yang selama ini nyambi jadi ojol dan para pensiunan yang terlunta-lunta di hari tua. Ini solusi instan paling jenius dari Purbaya tanpa perlu bebanin APBD.